Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Kristiara dengan NIM K75222068 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang dokumen berbasis digital. Apa sih itu dokumen berbasis digital? Yuk belajar! Sebelum itu, apakah menurut kalian dokumen berbasis digital ini akan mempermudah pekerjaan atau malah sebaliknya? Yuk kita bahas! Oke, sebelum kita lanjut untuk materi pembelajarannya, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui untuk materi dokumen berbasis digital ini. Baik, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 5. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dokumen berbasis digital. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis dan format dokumen digital. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat dan pengelolaan dokumen digital di dunia kerja. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pentingnya keamanan dokumen digital. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang studi kasus dokumen digital. Nah, kita sudah masuk pada bagian pengertian dokumen berbasis digital. Apa sih dokumen berbasis digital itu? Dokumen digital adalah dokumen yang dibuat, disimpan, dan dikelola menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet. Dokumen ini tidak memerlukan bentuk fisik seperti kertas, karena semua data tersimpan dalam format digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan dokumen digital sangat membantu dalam kegiatan administrasi perkantoran, karena memudahkan proses pembuatan, pengeditan, pengiriman, serta penyimpanan dokumen dengan lebih efisien dan aman. Untuk contoh dokumen digital antara lain surat elektronik seperti email, laporan dalam format Word, lembar kerja Excel, file PDF, presentasi PowerPoint, serta arsip yang tersimpan di layanan cloud storage seperti Google Drive atau OneDrive. Dengan pemanfaatan dokumen digital, pekerjaan kantor menjadi lebih cepat, terorganisir, dan ramah lingkungan. Kemudian, ada jenis dan format dokumen digital. Apa aja sih jenis dan format dokumen digital itu? Jenis dan format dokumen digital. Jenis-jenis dokumen digital. Yang pertama, ada dokumen teks. Untuk formatnya bisa berupa Word, PDF, atau teks. Yang kedua, dokumen gambar. Formatnya biasanya berupa JPEG, PNG. Yang ketiga, ada dokumen spreadsheet. Biasanya formatnya bisa berupa Excel, Google Sheet, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada dokumen presentasi. Untuk formatnya biasanya PowerPoint atau Google Slide. Nah, kita sudah masuk pada manfaat dokumen berbasis digital ini. Manfaat dokumen berbasis digital ada 5. Yang pertama, hemat waktu dan ruang. Nah, yang dimaksud di sini adalah dokumen digital tidak membutuhkan ruang fisik seperti lemari atau rak arsip. Selain itu, proses pencarian file jauh lebih cepat dibandingkan mencari dokumen kertas secara manual. Yang kedua, ada mudah diakses kapan saja dan di mana saja. File digital bisa dibuka melalui perangkat apapun, seperti komputer, laptop, ponsel, dan dapat diakses kapan saja selama ada koneksi internet atau tersimpan di perangkat. Yang ketiga, dapat disimpan secara online. Dokumen dapat disimpan di penyimpanan cloud seperti Google Drive, OneDrive, atau Dropbox. Nah, ini membuat penyimpanan lebih aman dan tidak mudah hilang. Yang keempat, ada aman dan mudah dicadangkan. Maksud dari aman dan mudah dicadangkan ini, file digital bisa diberi password atau enkripsi dan backup otomatis sehingga lebih aman dari kerusakan fisik seperti kebakaran, banjir, atau kehilangan berkas.
Dan yang terakhir ada yang kelima, ada ramah lingkungan atau paperless office. Nah, maksudnya mengurangi penggunaan kertas berarti mengurangi penebangan pohon atau sampah kertas, dan biaya operasional kantor akan lebih sedikit daripada pengeluaran pada biasanya. Setelah mempelajari manfaat dokumen digital, mari kita lanjut ke pengelolaan dokumen digital. Jangan salah, pengelolaan dokumen digital juga ada langkah-langkahnya agar tidak salah langkah. Mari kita bahas. Langkah-langkah penting dalam mengelola dokumen digital agar tertata, aman, dan mudah ditemukan kembali ada 5 tahap utama, yaitu yang pertama adalah pembuatan dokumen. Nah, untuk tahap awal adalah membuat dokumen dengan menggunakan aplikasi digital seperti Microsoft Word, Excel, Google Docs, atau aplikasi lainnya. Pada tahap ini, isi dokumen disusun secara kebutuhan, misalnya laporan, surat data inventaris, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyimpanan, lokal atau cloud. Setelah dokumen dibuat, dokumen harus disimpan agar tidak hilang. Penyimpanan bisa dilakukan yang pertama secara lokal. Secara lokal ini biasanya disimpan di komputer atau laptop atau hard drive. Yang kedua secara online atau cloud, seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox. Penyimpanan cloud lebih aman karena bisa diakses di mana saja dan tidak hilang meskipun perangkat rusak. Yang ketiga adalah pengarsipan. Nah, untuk dokumen disusun dan ditempatkan dalam folder atau sistem arsip digital agar lebih mudah dicari. Contoh pengarsipan, ya, untuk folder berdasarkan tahun. Folder biasanya berdasarkan jenis dokumen atau folder berdasarkan unit-unit kerja. Pengarsipan membantu menghindari berkas penumpukan dan sulit ditemukan. Nah, yang keempat adalah pengamanan. Bisa seperti password atau enkripsi. Tujuannya apa? Agar dokumen tidak disalahgunakan, diperlukan keamanan tambahan seperti password untuk file PDF atau dokumen penting lainnya. Jika enkripsi, yaitu teknik mengunci data sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat membukanya. Langkah ini penting untuk informasi yang bersifat rahasia, seperti data pegawai atau laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, penghapusan bila sudah tidak diperlukan. Dokumen yang sudah tidak digunakan atau sudah kadaluarsa perlu dihapus untuk menghemat ruang penyimpanan. Yang kedua, bisa untuk mencegah penyalahgunaan data lama. Yang ketiga, menjaga sistem tetap rapi dan terorganisasi. Nah, untuk penghapusan dokumen ini juga dapat mengikuti kebijakan retensi dokumen di kantor atau institusi. Setelah kita belajar untuk pengelolaan dokumen digital, kita masuk pada bagian keamanan dokumen digital. Keamanan dokumen digital. Keamanan dokumen digital adalah upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi dokumen yang tersimpan dalam bentuk digital agar tidak hilang, tidak rusak, atau tidak dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, apa aja sih upaya menjaga keamanannya? Nah, upaya menjaga keamanan data yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Yang kedua, hindari membuka file dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga, gunakan backup di cloud. Dan yang terakhir, hindari mengakses data penting di Wi-Fi publik. Baik, setelah kita belajar untuk mengenal apa sih dokumen digital itu, mari kita selesaikan studi kasus di bawah ini. Nah, untuk studi kasusnya adalah sebuah kantor kecil kehilangan banyak arsip karena komputer rusak dan tidak memiliki salinan file. Untuk tugasnya adalah 3. Yang pertama,
Identifikasi masalah dalam kasus tersebut. Yang kedua, jelaskan bagaimana dokumen digital dapat menjadi solusi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah rancang sistem penyimpanan digital sederhana untuk kantor tersebut. Nah, di sini saya juga menyediakan kuis 4 soal benar atau salah. Yang pertama, dokumen digital hanya bisa dibuka menggunakan komputer. Apakah menurut teman-teman benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, salah. Karena dokumen digital bisa dibuka menggunakan semua perangkat, entah handphone, komputer, tablet, dan sebagainya. Untuk soal yang kedua, file PDF termasuk dokumen digital. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, benar. Sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi, bahwa dokumen teks itu formatnya bisa berupa Word, PDF, dan teks. Soal nomor 3, dokumen digital sulit disimpan karena memerlukan banyak ruang fisik. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, salah. Karena dokumen digital tidak memerlukan ruang fisik. Lalu soal yang terakhir, soal yang keempat adalah cloud storage adalah salah satu cara menyimpan dokumen digital. Benar atau salah? 3, 2, 1. Ya, benar, karena cloud storage adalah salah satu penyimpanan yang ada di dokumen digital. Baik, kali ini kita sudah berada pada bagian penutupan pada materi dokumen berbasis digital. Kesimpulannya adalah dokumen digital memberikan banyak manfaat dalam kegiatan perkantoran modern. Dengan penerapan teknologi digital, pekerjaan menjadi lebih efisien karena proses pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan banyak kertas atau ruang arsip fisik. Selain itu, sistem digital memungkinkan keamanan data yang lebih baik melalui fitur seperti kata sandi, enskripsi, dan penyimpanan berbasis cloud yang mengurangi resiko kehilangan dokumen. Penggunaan dokumen digital juga mendukung upaya pelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dan limbah kantor. Dengan demikian, untuk penerapan dokumen digital tidak hanya meningkatkan keefektivitas kerja, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan kerja yang berkelanjutan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran yang saya bawakan dengan materi dokumen berbasis digital. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi pembelajaran yang saya bawakan hari ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.